Tak pernah terlintas di benak Rafael Narbaez, pria berkebangsaan Amerika Serikat, untuk mempelajari dan bahkan memeluk Islam. Betapa tidak. Dalam dirinya telah tertanam sebuah keyakinan bahwa semua agama, selain yang diyakininya, adalah buruk. Hingga suatu hari, ia tak lagi meyakini kebenaran agama yang dipeluknya. Narbaez pun memutuskan untuk meninggalkan agamanya. Ia lalu mempelajarinya ulang, dan bahkan sempat tak memeluk agama apapun setelah itu. Ia merasa beruntung memiliki satu keyakinan yang tersisa di hatinya. "Aku yakin Tuhan itu ada," ujarnya. Keyakinan itu membawanya pada agama yang Islam, agama yang diyakininya paling benar. "Aku yakin Allah telah merencanakan semua ini bahkan sebelum aku dilahirkan," ungkapnya. Rafael Narbaez adalah pria kelahiran Texas, California, yang segera dibaptis sebagai seorang Katolik, tak lama setelah terlahir ke muka bumi. Maklum saja, ia berasal dari keluarga Katolik yang taat. Narbaez tumbuh di Lubbock, wilayah Texas yang memiliki banyak gereja dan dihuni komunitas kuat Kristen. Lingkungan tersebut membawanya menjadi seorang saksi Yehova, Tuhan orang Yahudi. Saksi Yehova adalah sebuah denominasi umat Kristen pemulih kepercayaan milenialisme, di luar ajaran utama Kristen dan tidak meyakini adanya Trinitas. Suatu hari, kata Narbaez, pintu rumahnya diketuk oleh beberapa orang. Mereka mengadakan pengajian Bible di rumah. Setelah pengajian itu, ia dan keluarganya juga mendatangi gereja para saksi Yehova. Mereka menghadiri sejumlah pertemuan dan bergabung dengan jamaah kebaktian mereka. Mereka pun menjadi bagian dari para saksi Yehova. Narbaez pun dengan penuh semangat mengkaji Bible. Semakin dalam mengkaji dan mendalami Bible, ia dihadapkan pada sebuah ironi mengenai kitab sucinya itu. Siapapun yang familiar dengan naskah tersebut tahu persis bahwa Bible telah banyak tercemar di sepanjang sejarah. Namun di sisi lain, aku selalu merasa bahwa Bible yang asli benar-benar berasal dari Tuhan, katanya. Umat Kristen lainnya pun, kata dia, memuaskan diri dengan pemikiran yang sama, bahwa Bible yang asli hebat dan logis. Narbaez mulai belajar lebih banyak dan mendalam Bible, hingga ia dibaptis sebagai saksi Yehova saat memasuki usia 13 tahun. Semenjak itu, ia seperti mendapat suntikan semangat untuk berbuat lebih banyak pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang tidak biasa terjadi. Aku diakui dan diberkati untuk menjadi pembicara dalam acara-acara kebaktian. Dan aku mulai berbicara di depan jemaat berjumlah besar, paparnya. Bahkan, ia baru berusia 20 tahun saat memiliki jemaat kebaktian sendiri, dan ia semakin mendalami ajaran tentang saksi-saksi Yehova. Lalu, setelah melewati banyak kebaktian, doa, dan duka, Narbaez meninggalkan agamanya dan tidak mencoba untuk kembali. Yang terjadi kemudian, katanya, ia tak dapat berpindah ke agama baru apapun. Sebagai saksi Yehova, aku diajari bahwa semua agama tidak baik, bahwa hanya para saksi Yehova yang mampu membawaku pada penerimaan terhadap Tuhan, katanya. Dengan penuh kesadaran, Narbaez tak lagi mempercayai semua ajaran saksi-saksi Yehova, juga ajaran agama lainnya. Jadilah ia seseorang tanpa agama. Untungnya, aku bukan seorang tanpa Tuhan. Aku masih mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan seisi semesta, katanya. Ia lalu memutuskan untuk kembali ke gereja, tempat di mana ajarannya berasal. Aku dilahirkan sebagai seorang Katolik dan menjadi seorang saksi Yehova. Sepanjang hidupku, aku kembali ke sana untuk menemukan sesuatu yang mungkin saja telah kulewatkan, katanya. 3 bulan lamanya Narbaez menghanyutkan diri dalam doa-doa, kebaktian dan juga misa. Namun, semua itu tidak mengubah keadaan yang dialaminya. Sama sekali tidak menarik pikiranku, tidak juga hatiku, ujarnya. Hingga pada satu hari, ia berkesempatan bertemu dengan seorang muslimah yang selalu tampak gembira dan ramah. Aku memperhatikannya dan tertarik dengan kepribadiannya. Ia memberitahuku banyak hal tentang Islam. Setelah itu, tak sedikit pun terbersit niat dalam benaknya untuk memeluk Islam. Aku hanya berpikir tentang sebuah keinginan menjadi umat Kristen yang baik,
dan aku yakin dengan cara Tuhan menjadikanku seorang Kristen taat. Narbaes pun kembali mendalami Bible. Ia melakukannya berjam-jam, terutama saat malam. Ia membaca seluruh isi kitab Perjanjian Baru, dan melahap Perjanjian Lama, Genesis, Permulaan, Deuteronomi, Ulangan, Exodus, Kepergian. Lalu ketika ia mencapai bagian tentang prophets, nabi-nabi, Narbaes tiba-tiba ingin mengistirahatkan matanya sambil berpikir tentang pertemuannya dengan muslimah yang memberitahunya tentang Islam, tentang menjadi seorang muslim, tentang Al-Quran, dan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku berkata, baiklah, aku adalah orang dengan pikiran terbuka sekarang. Aku akan mencari tahu tentang itu, bukan sebagai seorang saksi Yehova, tuturnya. Mula-mula ia berpikir tentang jumlah muslim dunia yang mencapai 1,2 miliar. Lalu Narbaes berpikir bahwa ternyata setan tak terlalu hebat untuk bisa memperdaya 1,2 miliar umat Islam, dan ia pun mulai membaca Al-Quran untuk mencari jawabannya. Rafael menuntaskan bacaannya, dan mulai menemukan jawaban lebih dari yang diharapkannya. Segala sesuatunya menjadi jelas. Bahkan, aku bisa memahami Bibelku setelah membaca Al-Quran, tegasnya. Dan Narbaes menyimpulkannya sebagai cara Tuhan menjadikannya seorang umat Kristen yang baik. Tuhan mengajariku lewat Al-Quran. Rafael terus membaca Al-Quran. Menurutnya, isinya lebih mudah dan lebih ringkas daripada kitab yang sering dibacanya. Aku mulai meninggalkan Bibel yang pernah kuyakini sebagai perkataan Tuhan. Bersamaan dengan itu, Narbaes memiliki keinginan untuk menemui orang-orang Islam pemilik kitab suci tersebut. Ia memilih masjid sebagai tempat yang tepat untuk bertemu mereka, untuk memeriksa kebenaran informasi yang pernah dikatakan oleh wanita Muslim yang pernah ditemuinya. Dengan menggunakan mobil, Narbaes mendatangi sebuah masjid di California bagian selatan. Perutku menegang, rasanya seperti ketika kita diharuskan melakukan sesuatu sedangkan kita tidak menginginkannya, katanya. Sambil berputar beberapa kali melewati masjid, ia kemudian mencari-cari alasan untuk membatalkan niatnya memasuki masjid tersebut. Ia mendapatkan sebuah alasan. Area parkir masjid tersebut penuh. Aku akan berputar sekali lagi. Jika tidak ada mobil yang keluar dari halaman masjid, aku akan pulang. Allah Maha berkehendak, ujarnya. Ia menceritakan, saat melintas di depan masjid untuk terakhir kalinya, sebuah mobil keluar. Ia menjadi jauh lebih cemas dari sebelumnya. Namun ia menepati janjinya. Narbaes menghampiri sekelompok orang yang berbaur di dalam masjid usai sholat berjamaah, saat beberapa di antara mereka menyambutnya sambil mengucap salam. Seseorang yang menyadari bahwa Narbaes adalah orang baru di sana, menggandengnya, mengajaknya berkeliling masjid, dan mengajarinya berwudu. Ia terkesima sekaligus takjub. Aku suka cara mereka, Muslim, menyucikan diri, dan semua amalan yang mereka lakukan, ujarnya. Ia kagum dengan gerakan ruku dan sujud, yang dimaknainya sebagai ekspresi makhluk yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dalam hatinya muncul keinginan yang kuat untuk berdoa dengan cara yang dilakukan Muslim. Saya merasa seperti pulang kembali ke rumah setelah lama bepergian. Rafael mantap berislam tak lama setelah itu. Kemantapan hatinya itu, kata Rafael, bermuara pada Al-Quran dan hadis. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat, ujar Rafael mengutip surah favoritnya, An-Nasr.